Starting. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang pertama di mana kita mau mengadakan live streaming daripada Facebook page FGA USJ. Ini adalah karena kita tidak boleh beribadah di gereja, dan ini adalah pertama kali juga di dalam sejarah kita di mana kita tidak boleh datang ke gereja untuk beribadah. Sebab itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan dirimu, persiapkan diri, persiapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan, dan sekalipun ini adalah ibadah live saja dan saudara tidak langsung ada di dalam ruangan ibadah ini, tapi mari sama-sama kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita memuji Dia, kita mau mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah waktunya di mana kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan, karena kita tahu Allah adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang heran dan ajaib. Mari saudara kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau Allah yang heran dan ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa beribadah di gereja hari ini, tapi kami sungguh yakin dan percaya di dalam ibadah live streaming daripada medsos ini Tuhan, kami juga akan diberkati. Kami juga akan haleluya dipulihkan, dipuaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan ini. Mari Tuhan Yesus berkuasa beracara di dalam ibadah ini. Setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang menonton ibadah live ini Tuhan, diberkati. Setiap anak-anak-Mu yang menonton ibadah live ini Tuhan Yesus, dipulihkan. Dan mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang heran dan ajaib. Dan kami mau mulai ibadah ini, kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan, mari kita arahkan seluruh pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang heran dan ajaib, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus Tuhan. Bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia ya Tuhan, ku rindu
cahaya. Dan kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus bertemu dengan Engkau Bapa. Dan biarlah kami sama seperti rusa yang rindu akan aliran air sungai-Mu itu Tuhan, supaya hidup kami semakin diperbaharui, hidup kami semakin berkenan kepada Engkau Tuhan, dan hidup kami benar-benar mempermuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat bersama pujian ini. Katakan seperti rusa rindu akan aliran air sungai, demikianlah kami rindu kepada Engkau. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, demikian pun jiwaku Tuhan. Sekali lagi katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang.
Hosana bagi Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Kami di dalam setiap persoalan hidup kami, Tuhan, Engkau ada, Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami bersyukur. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, Bapak. Kami percaya Engkau begitu senang melihat setiap anak-anak-Mu memuji Engkau, Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu ketika mereka memuji mengagungkan Engkau, Engkau senang melihatnya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Allah kita. Kita sudah memuji Dia, kita sudah mengagungkan Dia, kita sudah meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus ditinggikan, Dia pasti merasa senang ketika kita meninggikan Dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang melihat live streaming ini hari ini, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Sebab hari ini saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Sekalipun saudaraku mungkin tidak datang di dalam gereja untuk ibadah, tapi ketika saudara melihat, mendengar live streaming ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saudara akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan inilah yang kita mau di dalam hidup kita ini. Sekalipun kita tidak beribadah secara langsung di dalam gereja, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah, saudaraku, digoyahkan oleh apapun juga. Iman kita tetap kuat dan pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari saudaraku, kita ambil Alkitab kita masing-masing. Saudaraku yang punya Alkitab, ambil Alkitab saudara. Kalau saudara punya handphone, saudaraku ambil handphone saudara. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sebenarnya saya mau kita lihat bersama semuanya, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31, saudara. Tapi itu sudah terlalu panjang untuk kita baca bersama semuanya. Jadi saya akan baca saja, kita akan baca bersama saja. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari yang sudah menemukan katakan amin. Nah, saudaraku, mari Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca ayat yang pertama dan seterusnya. Saudara simak Alkitab saudara masing-masing. Dan mari kita baca bersama-sama. Saudara yang menonton live ini, saudaraku, saudara kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dimanapun saudara ada, berada saat ini di rumah saudara, dimanapun saudara ada, kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang kedua,
Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat yang keempat, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ayat yang ketujuh, "Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, 'Dia saudaraku,' sebab ia takut mengatakan, 'Ia istriku,' karena pikirnya, 'Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya.'" Ayat yang ke-8, "Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya lah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, 'Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?' Jawab Ishak kepadanya, 'Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia.' Tetapi Abimelek berkata, 'Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami.' Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, 'Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati.' Ayat yang ke-12, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan." Ayat yang ke-13, "Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita diperhadapkan dengan situasi di mana ada satu kegemparan, ada satu kegelisahan, ada satu ketakutan terjadi di tengah-tengah bangsa. Dan saudaraku, sekalipun penyakit yang terjadi sekarang ini, saudaraku, waktu dulu sudah pernah terjadi penyebaran penyakit yang seperti ini, atau virus yang seperti ini. Tetapi semuanya itu tidak pernah meninggalkan kepanikan di antara bangsa-bangsa atau negara-negara. Belum pernah dahulu ada orang lockdown negara. Belum pernah dahulu ada orang lockdown tempat-tempat yang tertentu, atau menyuruh orang tinggal di rumah masing-masing. Tapi hari ini, saudaraku, itu sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi dengar, hari ini Anda harus memiliki respon yang benar. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul daripada khotbah ini adalah, saudaraku, respon yang benar. Respon yang benar. Sekali lagi, respon yang benar. Itulah judul daripada khotbah ini, saudaraku. Saudara dan saya, kita harus memiliki respon yang benar untuk boleh hidup dengan luar biasa pada waktu-waktu sekarang ini. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, jangan panik, dan jangan gelisah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, dan itu dicatat di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Saya mau bacakan ini kepada saudara. Matius 10 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh." Saudaraku, virus corona ini, saudaraku, memang boleh membunuh tubuh kita. Virus ini boleh menyerang tubuh kita dan membuat orang mati, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, dengar, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Alkitab mencatat, takutlah terutama kepada Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Tuhan. Takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, virus ini bisa membunuh tubuh kita, tapi tidak pernah bisa membunuh jiwamu. Virus ini bisa membunuh tubuh kita, tapi tidak akan pernah bisa membunuh rohmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bagaimana respon yang benar ketika menghadapi krisis. Bagaimana kita meresponi dengan benar ketika kita menghadapi krisis. Bagaimana respon Ishak ketika dia menghadapi krisis. Pada waktu ini, saudaraku, di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Saudaraku, Ishak diperhadapkan dengan krisis. Nah, saudaraku, kita mau melihat bagaimana, saudaraku, Ishak meresponi dengan benar ketika dia menghadapi krisis ini. Saudaraku, pada waktu itu, saudaraku, kalau saudara lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saudara, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Saudaraku, ada kelaparan yang terjadi di negeri orang Filistin pada waktu ini. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata timbullah kelaparan di negeri pada waktu itu. Kelaparan yang sangat luar biasa, kelaparan yang sangat dahsyat terjadi. Nah, saudaraku, Ishak sedang menghadapi krisis di dalam kehidupannya. Bagaimana dia meresponi hal ini? Ketika dia diperhadapkan dengan kelaparan, ketika dia diperhadapkan dengan masalah, ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan di dalam kehidupannya, saudara, bagaimana dia meresponi waktu itu, saudaraku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Ishak sedang berhadapan dengan krisis kematian. Ishak sedang menghadapi krisis kelaparan. Bukan itu saja, saudaraku, saya percaya ada, saudaraku, krisis kesehatan. Ada juga mungkin, saudaraku, krisis moral karena tidak makan, sudah terlalu lapar, saudaraku, tubuh badan sudah mulai tidak sehat, bahkan juga moral juga mungkin sudah mulai hilang. Ada mungkin karena lapar akan ada terpikir mau pergi untuk merompak atau mencuri, saudaraku. Saudaraku, Ishak sedang menghadapi krisis di dalam kehidupannya, saudaraku. Ada satu situasi kelaparan yang melanda tempat di mana mereka tinggal pada waktu itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ishak sedang menghadapi krisis. Dia berhadapan dengan krisis kematian, kelaparan. Namun dia sadar dan dia paham bahwa Tuhan sanggup mengubah semua krisis itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Bagaimana kita, saudara? Bagaimana saya dan saudara hari-hari ini? Apakah kita punya prinsip sama seperti Ishak ini? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bersama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan baca firman Tuhan ini, saudara lihat baik-baik Alkitab saudara. Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, firman Tuhan berkata kita tahu sekarang, saudara, bukan tahun depan, bukan besok, bukan 1 bulan lagi dari sekarang, atau bukan yang lalu-lalu, tapi firman Tuhan berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Garis bawahi, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan di dalam 1 hal, 2 hal, 3 hal saja, tapi firman Tuhan berkata di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Supaya apa? Firman Tuhan berkata itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi
Tuhan Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Firman Tuhan di sini berkata demikian. Ayub 42 ayat yang kedua. Mari saudaraku, kalau saudara sempat buka Alkitab saudara, lihat baik-baik. Ayub 42 ayat yang kedua, firman Tuhan di sini mencatat demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku dengar, firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dia yakin, benar-benar yakin, tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Saudaraku, hidup kita ini, saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Rencana Tuhan ya dan amin. Rencana Tuhan pasti, rencana Tuhan luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Lalu saudaraku, bagaimana respon Ishak ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31 ini. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Namun hari ini saudaraku, saya hanya mau saudaraku membicarakan dua hal. Saya hanya mau berkongsi dua hal kepada saudara hari ini. Yang pertama saudaraku, hal yang pertama, dengar, prioritas yang benar. Prioritas yang benar. Sekali lagi, prioritas yang benar. Keutamaan yang benar. Right priority. Saudaraku, Ishak melakukan prioritas yang benar. Kalau saudaraku kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-25. Kejadian 26 ayat yang ke-25, saudaraku, tadi kita tidak baca, tapi saudaraku nanti saudara bisa baca. Kalau saudara sempat buka ini bersama-sama, mari kita lihat bersama. Kejadian 26 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang temannya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Sekali lagi saudara, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ishak melakukan prioritas keutamaan yang benar. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, saudaraku, di sini kita bisa belajar, saudaraku, bagaimana Ishak memprioritaskan Tuhan, saudara. Yang pertama, saudaraku, kalau kita lihat tadi di sana dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi, saudaraku, jelas. Prioritas Ishak yang pertama, saudaraku, adalah Tuhan. Prioritas Ishak yang pertama adalah Tuhan. Dia mendirikan mezbah. Dan firman Tuhan mencatat, dia mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi prioritas Ishak yang pertama adalah Tuhan. Sebab itu saudaraku, di dalam hidup kita ini saudaraku, kita harus memprioritaskan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Nah, saudaraku, kita lihat prioritas yang kedua dari kehidupan Ishak ini. Ia memasang kemahnya di situ. Saudaraku, itu berbicara tentang apa? Kemah itu berbicara tentang tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Kemah itu adalah untuk tempat tinggal keluarganya, saudara. Jadi prioritas Ishak yang kedua adalah keluarganya. Ketika dia sudah memprioritaskan Tuhan untuk yang pertama, yang terutama di dalam hidupnya, dia lalu memprioritaskan keluarganya. Itu yang kedua, saudara. Prioritas Ishak yang kedua adalah keluarga. Jadi kita lihat, prioritas Ishak ini adalah prioritas yang luar biasa sekali. Prioritas yang membuat hidupnya diberkati, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana prioritas Ishak? Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudaraku, menggali itu berbicara tentang apa? Menggali itu berbicara tentang pekerja, saudara.
Jadi prioritas Ishak yang ketiga adalah, saudaraku, melakukan pekerjaan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, susunan hidup di dalam hidup kita ini, keutamaan, prioritas di dalam hidup kita ini adalah yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ada banyak orang, ada ramai orang yang masuk ke dalam kesulitan hidup karena prioritas atau keutamaannya yang sudah salah. Ada banyak orang yang sudah memprioritaskan yang lain lebih daripada Tuhan. Mungkin ada yang memprioritaskan keluarga daripada Tuhan. Ada orang yang memprioritaskan pekerjaan daripada Tuhan. Ada orang yang memprioritaskan pacarnya lebih daripada Tuhan. Ada orang yang memprioritaskan, saudara, hal-hal pribadi atau hal-hal di dalam hidupnya lebih daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, dengar, itu sebabnya ada banyak orang, ada ramai orang yang masuk di dalam kesulitan hidup karena prioritas yang sudah salah. Saudaraku, dengar, yang seharusnya Tuhan dahulu, tapi pekerjaan yang menjadi pertama. Yang seharusnya Tuhan dahulu, tapi sebaliknya keluarga yang menjadi pertama, yang terutama. Lalu apa yang terjadi, saudara? Berkat dan penyertaan Tuhan tidak ada atas keluarga dan pekerjaannya. Dan saudaraku, ketika itu terjadi, kita mulai mempersoalkan Tuhan. Kita mulai berkata, mengapa Tuhan? Kita mulai berkata, mengapa ini terjadi? Saudara lihat, cek baik-baik, simak baik-baik, cek kembali prioritas hidupmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sebab itu mari mulai ubah kembali prioritas hidupmu. Lakukanlah lagi sama seperti kasihmu yang mula-mula, saudara. Dahulukan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Di dalam Mazmur, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Dengar firman Tuhan mencatat demikian. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan saudara kita hari ini dengan lockdown karena virus corona ini, biarlah ini kesusahan yang hari ini. Tapi besok kita akan berpikir, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang sama seperti hari ini. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Dan Tuhan adalah sumber pengharapan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, itu yang pertama, saudaraku. Hal yang pertama dilakukan oleh Ishak di dalam kehidupannya adalah dia memprioritaskan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dia memiliki prioritas yang benar. Lalu, saudaraku, ketika Ishak sudah memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupannya, lalu terjadilah hal yang kedua, saudaraku. Dia memiliki perkenanan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Ada perkenanan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Dengan prioritas yang benar, Ishak mengalami perkenanan Tuhan dan diperdamaikan dengan musuh-musuhnya, saudara. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Saudara, kita lihat bersama Kejadian 26, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Ayat yang ke-27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bagaimana Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia.
antara kami dan Engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan Engkau, bahwa Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu Engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan Engkau pergi dengan damai. Bukankah Engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ayat yang ke-30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ayat yang terakhir, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, orang-orang yang tadinya saudaraku membenci dan mengusir Ishak keluar dari tanahnya, kini Abimelek saudaraku mengaku bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai Ishak. Saudaraku, ini akibatnya karena Ishak memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupannya, sehingga dia mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, lihat firman Tuhan mencatat demikian. Mereka mengadakan perjanjian untuk hidup damai dan tidak saling mengusik. Setelah perjamuan, Ishak melepaskan mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam firman Tuhan ini. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kisah ini, saudaraku. Kisah ini dimulai dengan kelaparan, saudaraku, di ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama tadi kita baca, Ishak mengalami kelaparan. Tapi saudaraku, kita lihat kisah ini dimulai dengan kelaparan dan diakhiri dengan perjamuan, saudaraku. Kelaparan menjadi berkat bagi Ishak. Kelaparan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Ishak. Kelaparan itu mendatangkan berkat bagi dia, saudaraku. Semuanya kenapa? Karena apa? Karena dia memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupannya, saudara. Sehingga saudaraku, dia mengalami perkenanan Tuhan, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saudaraku, betapa ajaibnya Tuhan yang kita ada, saudara. Betapa hebatnya kuasa Tuhan yang berkarya apabila kita memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupan kita. Amin. Betapa luar biasanya apabila kita memiliki respon yang benar dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, respon yang benar, saudaraku, dari mulai itu akan menentukan bagaimana hidupmu pada akhirnya, saudara. Ketika engkau memiliki respon yang benar di dalam hidupmu, saudaraku, akhir daripada hidupmu juga adalah benar. Tetapi ketika engkau memiliki respon yang salah di dalam permulaan kehidupanmu, saudara, akhir dari kehidupanmu juga akan menjadi salah. Kecuali, saudaraku, engkau bertobat dan kembali semula kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, krisis adalah kesempatan untuk mengalami anugerah Tuhan. Yang diperlukan adalah respon yang benar di tengah-tengah krisis. Hidup kita ini akan mengalami krisis. Kapanpun itu, saudara, dimanapun itu, saudara, pasti akan ada krisis. Tapi yang diperlukan di dalam hidup kita ini adalah bagaimana engkau meresponinya. Apakah engkau meresponi dengan benar akan sesuatu krisis itu? Ataukah engkau meresponi dengan salah, saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebab itu, saudaraku, jangan pernah takut menghadapi krisis. Sebab di tengah-tengah krisis akan ada kesempatan untuk kita melihat, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita, saudara. Dan nantikanlah Tuhan selalu, amin. Nantikan Tuhan berkarya di dalam hidupmu. Nantikan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu, saudara. Sebab itu mari, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, izinkan saya untuk menutup khotbah ini dengan ini, saudara. Raja Daud menuliskan demikian di dalam Mazmur. Mari kita buka bersama-sama Mazmur pasal yang ke-21, 121, saudara. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama
sampai ayat yang ke-8, saudaraku. Saya akan baca di tempat ini. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Dimanapun saudara berada, ketika saudara menonton, saudaraku, live streaming ini, mari kita baca bersama-sama ayat Alkitab ini, firman Tuhan ini. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pemazmur ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, saudara. Dan dia berkata, dari manakah datang pertolonganku, saudara. Sama seperti keadaan kita waktu ini, saudaraku. Ada kesulitan yang kita hadapi. Saudaraku, kita lockdown di rumah selama 2 minggu. Saudaraku yang tidak bekerja, mungkin ada yang tidak menerima gaji, saudaraku. Dan pemazmur ini berkata demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan dia berkata, pertolonganku ialah daripada Tuhan, saudara. Dan pertolongan saya dan saudara juga demikian adanya. Pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan pernah terlelap, saudaraku. Dengar baik, penjaga kita, Tuhan kita tidak pernah tertidur. Dia senantiasa memperhatikan saya dan saudara. Keberadaan hidupmu dia tahu, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, penjaga saya dan saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Demikianlah perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, tidak ada satupun perkara atau hal di dalam hidup saya dan saudara yang Tuhan tidak tahu, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dan Tuhan memberikan janji ini, saudara. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus. Sebab itu, saudaraku, Tuhan adalah penjaga hidupmu. Tuhan penjaga keluargamu. Tuhan penjaga komunitasmu. Tuhan penjaga gereja kita semuanya. Sebab itu jangan takut. Miliki respon yang benar. Miliki prioritas yang benar. Sehingga perkenanan Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara, dan di dalam keluarga saya dan saudara, dan di dalam gereja kita masing-masing. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Ishak memiliki respon yang benar di dalam kehidupannya, saudaraku. Dan respon yang benar ini, saudaraku, membawa kepada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan saudaraku, apa yang dilakukan oleh Ishak, saudaraku, dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika dia melakukan hal ini, saudaraku, dia memprioritaskan Tuhan, maka perkenanan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya, saudaraku. Hidupnya yang diawali dengan kelaparan, saudara, diakhiri dengan perjamuan, saudara. Saudaraku, itulah yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita memiliki respon yang benar di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mari, saudaraku, kita ambil beberapa waktu ini untuk menyembah Tuhan.
Kita tahu Tuhan Yesus ada di tempat kita masing-masing. Dimanapun saudara ada saat ini, saudara. Ketika saudara melihat live streaming ini, Tuhan Yesus ada di tempat saudara. Tuhan Yesus ada di sebelahmu. Tuhan Yesus ada di sebelahmu, saudara. Dan kita tahu hari-hari ini, kita imani saja apapun yang terjadi, waktu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita, saudara. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari sembah Dia. Sekali lagi katakan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkanku.
kasih Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya itu terjadi dengan seizin-Mu Bapa. Semuanya Engkau yang mengontrolnya Bapa. Semuanya Engkau yang melakukan, haleluya, memperhatikan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu bagi hari ini Tuhan, untuk waktu ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bahkan juga yang melihat, menonton siaran live streaming ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, ketika mereka ada di hostel mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada ketika mereka menonton ini Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah Engkau yang memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus kami benar-benar belajar sesuatu yang baru di dalam hidup kami hari ini. Kami mau memiliki respon yang benar di dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Supaya ketika kami meresponi dan ketika kami memiliki respon yang benar itu Tuhan Yesus, maka akhir daripada hidup kami juga adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa terjadi. Sama seperti hamba-Mu Ishak Tuhan Yesus. Ketika dia memiliki respon yang benar itu Tuhan Yesus, ketika dia mulai memprioritaskan Engkau di dalam hidupnya Bapa, dia memiliki susunan prioritas yang benar, maka perkenan-Mu terjadi di dalam hidupnya Bapa. Demikianlah hidup kami ini Tuhan Yesus. Demikianlah hidup setiap anak-anak-Mu yang menonton siaran ini Bapa. Ketika kami memiliki respon yang benar, prioritas yang benar di dalam hidup kami Tuhan, maka perkenan-Mu terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga yang negatif menjadi positif Tuhan, yang tidak ada menjadi ada Bapa, yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Dan segala sesuatu di dalam hidup kami sama seperti pengalaman hamba-Mu Ishak, dari kelaparan menjadi satu perjamuan. Itulah yang kami inginkan terjadi di dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba melepaskan berkat untuk setiap anak-anak-Mu yang melihat siaran ini, menonton siaran ini sama ada live ataupun nanti selepas ini Tuhan. Bahkan kami juga semua yang ada di sini Tuhan, keluarga hamba yang ada di sini Tuhan, hamba mau melepaskan berkat bagi kami semuanya Tuhan, berkat yang luar biasa di dalam hidup kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur, dan biarlah Engkau memeteraikan firman ini di dalam hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman ini bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami, menjadi panduan bagi kami Tuhan Yesus, dan hidup kami semakin luar biasa dipulihkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah sampai kepada penghujungnya. Haleluya, ibadah kita hari ini ibadah online live streaming dari Facebook FGA USC Bahasa Ministry Tuhan. Saudara, minggu depan kita akan ada live streaming lagi di waktu yang sama hari ini jam 3. Saudara, kami mohon maaf saudara karena kita tidak dapat melakukan live streaming tepat jam 3 hari ini, karena ada sedikit gendala-gendala dari masalah teknikal, sehingga live streaming hari ini terpaksa dimulai dengan agak sedikit terlambat. Jadi saudaraku, tolong dimaafkan. Dan saudara, mari saudaraku kita tetap bersama-sama di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, dan juga tetap berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Saudaraku, lewat grup WA di dalam family FGA USC, bahkan juga grup WA Komsel masing-masing. Kalau ada, saudara kita tetap berkomunikasi juga di dalam. Kalau saudara mau lewat page Facebook FGA USC Bahasa Ministry juga, saudara bisa post dan komunikasikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dan juga saudara jangan lupa, sekalipun kita tidak memiliki kolektor saudaraku hari ini, saudara tetap simpan kolektor saudara di dalam simpanan saudara masing-masing. Nanti saudaraku, di akhir daripada lockdown ini, ketika gereja sudah
izinkan untuk ibadah kembali bersama-sama. Saudaraku bawa semua kolektor saudara yang saudara simpan, dan nanti ketika kolektor dijalankan, saudara masukkan di dalam kantung kolektor nanti. Dan demikian juga perpuluhan saudaraku, saya ingatkan, perpuluhan saudara juga sama seperti itu, simpan baik-baik dengan saudara. Nanti kalau sudah diizinkan untuk ibadah nanti, selepas ini, saudara masukkan di dalam kantung kolektor nanti pada waktu itu, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah ibadah kita hari ini. Sekali lagi saya mau mengingatkan saudaraku, stay at home, tetap tinggal di dalam rumah kalau kecuali saudara punya hal yang sangat penting untuk saudara lakukan di luar, dan saudara harus pergi keluar, baru nanti saudara keluar, mungkin saudara belanja, saudara mungkin mau beli makanan atau apa, saudara boleh keluar, tetapi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah hanya satu orang yang bisa keluar. Kalau di dalam rumah saudara, di dalam keluarga ada 4-5 orang, hanya ketua keluarga atau satu orang yang dibenarkan keluar. Jadi tetap jaga kesehatan saudara, jaga jarak dengan teman yang lain. Kalau saudara tahu teman ini kurang sehat, jaga jarak saudara. Kalau saudara keluar, pakai masker saudara, supaya saudara tetap terpelihara, tidak akan pernah ada virus corona yang datang kepada saudara. Dan kita percaya Tuhan Yesus adalah perlindungan kita semuanya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah, yang luar biasa ini. Hari ini kami boleh beribadah, menyembah Tuhan bersama, bahkan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Semuanya ini karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sudah selesai di dalam ibadah ini Bapa, dan biarlah kasih daripada Tuhan Yesus akan tetap menyertai kami semuanya Tuhan Yesus. Dan Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di FCA USC Kebaktian Bas Malaysia ini, atau dimanapun mereka yang menonton acara live streaming ini Tuhan, baik di cabang FCA yang lain Bas Malaysia. Tuhan Yesus, mari berkati mereka semuanya Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar sebentar tadi tinggal di dalam hidup kami Bapa. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka, berkati majikan mereka, berkati juga, haleluya Tuhan Yesus, keluarga-keluarga mereka, berkati bisnis-bisnis mereka Tuhan. Berkatilah juga negara kami ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa segala kesulitan ini Bapa, virus-virus yang ada di udara, virus-virus yang sudah ada di dalam tubuh orang-orang yang ada di Malaysia ini Tuhan, kami bersatu hati menghancurkan semuanya, dan kami menolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami istiharkan, haleluya, Hamba berdoa untuk semua umat-Mu, jemaat-Mu di FCA USC, semuanya tetap terpelihara, bebas daripada virus corona ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari angkatlah kedua belah tanganmu, diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Biarlah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya, mari bersama-sama katakan Amin. Puji Tuhan.